Dalam masyarakat ini, ada yang pernah dialami setiap orang namun tidak semua orang berani mengatakannya, yaitu perasaan tertahan, tidak menentu, dan putus asa ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Orang-orang menyebutnya periode kehidupan, titik terendah. Suatu periode di mana segala sesuatunya tampak gagal total. Pekerjaan tidak berjalan dengan baik, hubungan rusak, kesehatan menurun, uang hampir habis, dan Anda mulai merasa hampa. Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa saya menemui begitu banyak hal yang tidak menguntungkan pada saat yang sama? Mengapa semua usaha saya sia-sia? Dan mengapa hidup begitu kejam bagi Anda? Anda menarik diri, menghindari percakapan, menghindari pertemuan. Berteman dan mulai mencari hal-hal yang tidak berguna untuk mengisi kekosongan seperti bermain game, menonton film, berselancar di jejaring sosial tanpa tujuan. Anda berpikir jika Anda menghindari kenyataan sebentar saja, semuanya akan baik-baik saja. Namun nyatanya, semakin Anda menghindarinya, semakin dalam Anda tenggelam dalam kubangan kekecewaan. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah tahap yang orang sebut mencapai titik terendah. Tapi ini juga saatnya Anda bisa hidup jika Anda berani menghadapinya. Apa yang disebut dengan nasib buruk tidak datang secara alami. Itu akibat dari membiarkan diri pergi, malas berubah, dan menghindari kenyataan. Dalam artikel ini, saya akan membagikan kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Mungkin dalam hidup Anda akan merasa segala sesuatunya berbalik melawan Anda. Perasaan terjebak, bingung dan putus asa adalah sesuatu yang pernah dialami setiap orang setidaknya sekali. Namun tidak semua orang berani menghadapinya dan mengakui bahwa mereka telah mencapai titik terendah dalam hidup. Ini seperti awan gelap, menutupi seluruh pikiran dan suasana hati Anda, membuat Anda tidak lagi melihat cahaya apapun di depan. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Hidup akan seperti lingkaran setan yang tidak bisa Anda hindari. Setiap pagi saat bangun tidur, Anda tidak memiliki motivasi, tidak memiliki tujuan dan hanya ingin terus tidur untuk melupakan pikiran-pikiran yang tak ada habisnya di kepala Anda. Dan pada tahap ini, ketika Anda merasa tidak ada yang tersisa selain kehampaan, saat itulah Anda merasakan perasaan tersesat dengan sangat jelas. Pekerjaan tidak mengalami kemajuan, Anda terus bekerja dan masih belum melihat hasilnya. Terkadang perasaan lelah dan tidak berharga datang dan Anda bertanya-tanya, mengapa saya terus berusaha dengan sia-sia? Cinta terkadang menemui jalan buntu. Hubungan dekat lambat laun menjadi kabur. Anda tidak memiliki hubungan dengan siapapun tetapi hanya tersisa dengan pikiran negatif. Kesehatan Anda mungkin menurun dari hari ke hari. Anda merasa lelah baik fisik maupun mental. Segala upaya menjaga kesehatan seakan tak ada artinya lagi. Uang hampir habis dan Anda mulai merasa berada di ambang kegagalan. Ada banyak sekali masalah, tapi tidak ada jalan keluar yang jelas. Segalanya tanpa terfokus pada Anda, membuat Anda merasa semakin lelah. Kesulitan menumpuk di segala bidang, mulai dari pekerjaan, emosi, kesehatan, keuangan dan terutama jiwa. Perasaan hampa itu tidak bisa diisi dengan apapun. Apapun yang Anda coba, Anda mendapati diri Anda tenggelam dalam keraguan diri, tanpa harapan pada apapun, dan perasaan pesimisme telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, tanda-tanda bahwa Anda sedang mencapai titik terendah sangat jelas. Anda merasa tersesat, tidak tahu kemana Anda pergi, atau apa yang sedang Anda lakukan. Hal-hal yang mungkin menarik minat Anda sebelumnya kini tidak ada gunanya lagi. Lambat laun Anda menghindari orang lain, tidak ingin berinteraksi dengan siapapun, dan tidak ingin menghadapi masalah apapun. Dengan ragu-ragu, alih-alih menghadapinya, Anda memilih bersembunyi, membenamkan diri dalam hal-hal sementara seperti bermain game, menonton film, menjelajahi jejaring sosial. Namun semakin Anda menghindari kenyataan, semakin Anda merasa diri Anda semakin tenggelam dalam lumpur kekecewaan. Dan di benak Anda, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mengapa saya harus menghadapi begitu banyak kesialan pada saat yang sama? Mengapa usaha saya menjadi sia-sia? Mengapa hidup ini begitu kejam? Perasaan itu sungguh tidak nyaman, seperti jebakan, ketika tidak bisa melarikan diri dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Namun saat itulah Anda harus menghadapi kenyataan. Itu adalah bagian penting dalam hidup ini yang harus dilalui setiap orang, dan menyadari bahwa Anda ada di sini bukanlah sesuatu yang buruk sama sekali. Itu hanyalah sebuah tanda, titik awal perubahan jika Anda berani melangkah keluar. Penyebab rasa stuck. Perasaan terjebak dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan suatu keadaan yang pernah dihadapi kebanyakan orang setidaknya sekali dalam hidup mereka. Akar penyebab kebuntuan ini seringkali berasal dari banyak faktor kompleks, termasuk pekerjaan, emosi, kesehatan, dan keuangan. Masing-masing faktor tersebut akan berdampak besar pada psikologi dan emosi masyarakat, membuat mereka merasa tersesat, disorientasi, dan tidak mampu lagi mengubah hidupnya. Pekerjaan adalah bagian penting dalam kehidupan setiap orang, tidak hanya untuk menghasilkan uang tetapi juga tempat untuk membantu kita menegaskan harga diri kita. Namun, ketika pekerjaan tidak berjalan dengan baik, ketika Anda tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan merasa pekerjaan tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka perasaan stuck akan mulai muncul.
Hal ini bisa terjadi ketika pekerjaan tidak mendatangkan kegembiraan, tidak ada lagi peluang untuk maju, dan Anda merasa kurang dihargai. Banyak orang di masyarakat saat ini mengalami perasaan ini, terutama mereka yang bekerja di lingkungan yang sangat kompetitif seperti penasihat keuangan, periklanan, atau teknologi. Mereka mungkin merasa bahwa meskipun mereka telah berupaya sebaik-baiknya, mereka masih belum bisa maju, atau bahkan mencapai tujuan-tujuan kecil. Dan hal ini tidak hanya membuat mereka merasa lelah tetapi juga menimbulkan kekecewaan yang besar karena usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Ketika Anda terus mencoba tetapi tidak menemukan hasil, Anda akan mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak bisa berhasil? Dan, apakah saya cukup baik? Merasa terjebak di tempat kerja tidak hanya menimbulkan stres, tapi juga menurunkan harga diri dan kepercayaan diri orang-orang yang terlibat. Ketika orang tidak mencapai hasil yang diharapkan, mereka seringkali mulai meragukan diri sendiri dan kemampuan mereka sendiri. Perasaan ini lambat laun akan menimbulkan stagnasi dalam pekerjaan, menambah rasa stuck, tidak lagi memiliki tujuan yang jelas. Faktor yang sangat diperlukan dalam mengatasi perasaan mandek adalah emosi. Hubungan yang rusak, terutama kehilangan orang yang dicintai, dapat membuat Anda merasa sangat hampa dan kehilangan emosi. Merasa kesepian pada saat-saat seperti ini tidak hanya memengaruhi psikologi Anda, tetapi juga membuat Anda merasa segala sesuatu di sekitar Anda aneh dan sulit diatasi. Banyak orang menemukan diri mereka dalam kisah cinta yang gagal. Misalnya, ketika perkawinan gagal, seseorang mungkin putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Perasaan kehilangan ini tidak hanya membuat mereka kesepian, tapi juga mengurangi koneksi mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Ketika Anda tidak memiliki keyakinan pada cinta, Anda akan merasa hidup tidak ada artinya dan tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan. Emosi dan hubungan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam membantu orang menjaga stabilitas mental. Ketika cinta putus atau ketika Anda merasa tidak dapat terhubung dengan siapapun, hal itu akan menyebabkan kekosongan mental yang sangat besar, ketika Anda merasa tidak ada lagi yang berharga untuk dilanjutkan. Dan yang terakhir, masalah keuangan akan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perasaan terjebak dalam hidup. Ketika Anda tidak bisa mengendalikan keadaan keuangan, ketika penghasilan Anda tidak cukup untuk menutupi biaya hidup atau Anda terlilit hutang, perasaan tidak berdaya akan muncul dan membuat Anda merasa tidak mampu lagi berubah. Banyak orang dalam masyarakat ini, terutama mereka yang bekerja sendiri atau mempunyai profesi yang tidak stabil, mungkin menghadapi situasi keuangan yang tidak stabil. Misalnya, wira swasta mungkin menghadapi masa-masa sulit ketika pendapatan menurun, utang menumpuk, dan ketidakmampuan membayar utang. Perasaan ini tidak hanya membuat mereka khawatir akan masa depan, tetapi juga mempengaruhi hubungan pribadi mereka karena tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan yang stabil. Bagaimanapun, uang memainkan peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat menjaga stabilitas kehidupan. Ketika keuangan tidak stabil, orang merasa tidak terkendali, yang berujung pada kecemasan, stres, dan perasaan tidak berdaya. Orang-orang yang berada dalam situasi ini seringkali merasa tidak mampu mengubah situasi dan tidak dapat melihat cahaya di ujung terowongan. Perasaan terjebak dalam hidup dapat berasal dari berbagai faktor, dan jika digabungkan, keduanya akan menciptakan spiral yang membuat orang merasa benar-benar tersesat dan disorientasi. Kesulitan dalam pekerjaan, cinta, kesehatan dan keuangan semuanya dapat sangat mempengaruhi psikologi setiap orang. Namun yang terpenting, kita perlu mengidentifikasi dan menemukan cara untuk mengatasi itu semua. Melarikan diri dari kenyataan dan efek negatif. Saat menghadapi kesulitan dalam hidup, banyak orang memilih menghindari kenyataan daripada menghadapinya dan mencari solusi. Namun, hal ini bukan sekadar reaksi sementara, namun terkadang juga menjadi kebiasaan berpikir dan bertindak. Alih-alih menghadapi masalah, mereka beralih ke aktivitas yang tidak berguna seperti bermain game, menonton film, atau menjelajahi jejaring sosial untuk sementara waktu menghilangkan perasaan tidak aman dan stres. Kegiatan tersebut menjadi tameng, membantu mereka untuk tidak menghadapi kenyataan pahit yang sedang terjadi. Namun di balik tindakan ini terdapat keyakinan keliru bahwa penghindaran akan membantu menyelesaikan masalah. Di mana kita sering berpikir jika kita melupakan semuanya untuk sementara saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Bermain game, menonton film, atau berselancar di jejaring sosial akan menjadi cara bagi mereka untuk menipu diri sendiri untuk sementara waktu dengan berpikir bahwa hidup bisa menjadi lebih mudah jika mereka berhenti memikirkan masalah-masalah sulit yang sebenarnya. Faktanya, tindakan tersebut tidak membantu menyelesaikan masalah, namun hanya dapat menambah rasa hampa karena masyarakat justru menghindari kenyataan alih-alih menghadapinya. Menghindari kenyataan adalah mekanisme penanggulangan psikologis alami yang digunakan banyak orang ketika mereka merasa terlalu lelah dengan hidup. Namun, semakin mereka menghindarinya, mereka akan semakin kehilangan kemampuan menghadapi dan memecahkan masalah. Kenyataannya adalah tidak menghadapi kesulitan hanya akan memperburuk keadaan. Penghindaran apapun hanya akan menambah perasaan frustrasi dan putus asa. Setiap kali Anda mencoba menghindarinya, Anda semakin menjauhkan diri dari kemampuan untuk mengubah dan memperbaiki situasi Anda. Dan jika Anda terus melakukan hal itu, Anda akan terjerumus ke dalam kubangan kegagalan yang tidak dapat Anda hindari. Dampak negatif dari penghindaran kenyataan tidak hanya berdampak pada situasi saat ini, namun juga menimbulkan kerugian mental jangka panjang.
Sekali Anda memilih untuk tidak menghadapinya, Anda akan kehilangan inisiatif dalam hidup. Alih-alih menyelesaikan masalah, Anda akan terus menunda-nunda, dan masalah apapun yang belum terselesaikan hanya akan menambah perasaan terjebak. Pada titik tertentu, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi memiliki kekuatan untuk berubah, dan semua upaya terfokus di masa lalu akan menjadi tidak berarti ketika Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi dan memperbaiki kesalahan. Menghindari kenyataan tidak hanya berujung pada kegagalan dalam menyelesaikan masalah, tapi juga menyebabkan Anda lambat laun kehilangan tujuan hidup. Perasaan frustrasi dan putus asa meningkat, dan Anda akan mendapati diri Anda semakin terpuruk dari tujuan dan nilai-nilai hidup Anda sendiri. Apa yang dulunya merupakan kekuatan pendorong kini hanya akan menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Anda akan mendapati diri Anda hanya berdiri diam dan menyaksikan kehidupan berlalu tanpa mampu melakukan apapun untuk mengubahnya. Dan yang terakhir, jika kamu tidak berani menghadapi kenyataan, hidupmu hanya akan menjadi rangkaian hari-hari yang menghindar dan kehilangan kesempatan untuk berubah, membiarkan dirimu terus tenggelam dalam lumpur kegagalan hanya karena takut menghadapi kenyataan. Perubahan hanya dimulai ketika Anda memutuskan untuk berhenti melarikan diri dan menghadapi masalah secara langsung, betapapun besar kesulitannya. Melarikan diri dari lumpur kehidupan. Realitas tidak akan pernah berubah sampai Anda berubah. Tidak ada yang bisa menarik Anda keluar dari jurang kehidupan jika Anda tidak membela diri sendiri, membuang kelemahan, ketergantungan, dan alasan Anda. Hidup ini bukan untuk mereka yang menghindar, bukan untuk mereka yang hanya tahu cara menangis dan menyalahkan. Jangan menunggu keajaiban dari luar, karena satu-satunya keajaiban yang Anda butuhkan adalah tekad Anda sendiri untuk berubah. Hadapilah kebenaran tidak peduli seberapa keras atau sulitnya, karena hanya Anda yang bisa mengendalikan hidup Anda dan tidak ada orang lain selain Anda yang bisa berusaha menyelamatkan diri dari lumpur ini. Menghadapi kenyataan memang tidak mudah. Anda perlu melihat kembali diri Anda sendiri dan memahami dengan jelas penyebab masalah yang muncul dalam hidup Anda. Ajukan pertanyaan, mengapa saya ada di sini? Dan berani menjawabnya tanpa mengelak. Jika pekerjaan tidak berjalan baik, jika hubungan berantakan, jika kesehatan Anda menurun, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain. Andalah yang menciptakan hasil hidup Anda, Andalah yang memilih dan mengambil keputusan sendiri. Dan hanya jika Anda mengakuinya, Anda bisa berubah. Dan perubahan bukanlah sesuatu yang jauh, perubahan dimulai dari langkah kecil. Jangan mengharapkan perubahan mendadak dalam hidup, jangan memimpikan lompatan yang tidak berdasar. Setiap perubahan besar dimulai dari tindakan kecil, langkah yang gigih dan disiplin. Mulailah hari Anda secara proaktif, jangan biarkan hidup berlalu begitu saja tanpa arti. Bangun pagi tidak hanya membantu Anda memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri, tetapi juga membantu Anda mempersiapkan suasana hati yang positif sejak pagi hari. Itu salah satu tanda orang sukses, mereka memulai harinya sebelum matahari terbit. Dan jangan biarkan tubuh Anda menjadi lemah dan kelelahan. Olahraga tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan energi, mengurangi stres, dan membangun kepercayaan diri. Setiap pagi, betapapun lelahnya Anda, luangkan waktu minimal 30 menit untuk berolahraga, dan Anda akan menyadari bahwa tubuh Anda lebih sehat dan semangat Anda lebih segar. Dan dari situlah Anda akan menyadari bahwa tubuh yang sehat merupakan landasan bagi Anda untuk mampu menghadapi segala tantangan hidup. Pelajari keterampilan baru. Jangan pernah berhenti belajar, jika tidak mempunyai ilmu baru maka selamanya kamu akan terpuruk dalam kubangan lumpur. Temukan sesuatu yang menarik untuk dipelajari, keterampilan baru yang selalu ingin Anda miliki. Hal ini tidak hanya membantu Anda mengembangkan diri tetapi juga membuka peluang baru dalam pekerjaan dan kehidupan. Jangan duduk di sana dan mengeluh bahwa hidup tidak memberi Anda kesempatan. Peluang tidak akan pernah datang jika Anda tidak proaktif menciptakannya. Ciptakan peluang bagi diri Anda sendiri dengan terus belajar dan meningkatkan diri setiap hari. Tanyakan pada diri Anda, apa yang akan saya lakukan hari ini agar lebih dekat dengan tujuan saya? Dan ketika Anda tahu apa yang perlu Anda lakukan, Anda tidak akan tersesat lagi. Dan yang terpenting, setiap Anda menyelesaikan tujuan kecil, bahkan yang sangat sederhana, akan menimbulkan motivasi yang cukup besar bagi Anda untuk terus tekun dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif. Perubahan positif tidak terjadi dalam semalam. Jangan berharap hidup Anda segera berubah. Jika Anda tidak gigih dalam berubah, maka Anda harus disiplin, menjaga kebiasaan positif sekecil apapun setiap hari. Ketekunan dalam bertindak dan tekad untuk berubahlah yang akan membantu Anda keluar dari spiral kebuntuan. Tidak ada yang bisa mengubahmu kecuali dirimu sendiri. Dan begitu Anda memulai, jangan berhenti. Hai Dwi Dwi Tri Duko Hoka HN, Duko MTMI, Ti Hai NHRNGS Tai Ila MT Han Trindai, Hong Te Hai Nhan Hain Hok Anda harus melakukannya. Dan yang terakhir adalah tentang membangun kembali semangat. Anda perlu membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri. Iman adalah hal terpenting yang membantu Anda mengatasi semua tantangan. Jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, bagaimana Anda bisa percaya pada sesuatu? Percayalah bahwa Anda sendiri berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Temukan kembali tujuan hidup Anda, temukan motivasi untuk bangkit. Perasaan bahagia bukanlah sesuatu yang muncul dari luar,
melainkan sesuatu yang diciptakan dari dalam. Praktekkan dan pertahankan setiap hari. Bersyukurlah atas semua yang Anda miliki dan langkah-langkah yang telah Anda ambil. Banggalah dengan semua yang telah kamu lakukan, bahkan hal terkecil sekalipun, karena itu adalah pencapaianmu sendiri. Setiap pencapaian, sekecil apapun, akan menjadi motivasi untuk membantu Anda terus maju. Dan dari pencapaian kecil tersebut, Anda akan membangun kembali kepercayaan diri Anda dan dengan demikian menciptakan terobosan yang lebih besar dalam hidup ini. Jangan menunggu orang lain mengubah hidup Anda. Hanya Anda dan hanya Anda yang bisa melakukan itu. Berdirilah, buang kelemahanmu dan berjuanglah untuk masa depan yang layak kamu dapatkan. Hidup ini bukan untuk mereka yang lemah, bukan untuk mereka yang hanya tahu cara mengeluh dan menunggu perubahan dari luar. Kesulitan dan tantangan yang Anda hadapi bukanlah hal yang acak, tetapi merupakan pelajaran yang diberikan kehidupan untuk membantu Anda bertumbuh. Tanpa jatuh, Anda tidak akan bisa bangkit lebih kuat. Tanpa mengalami rasa sakit dan kegagalan, Anda tidak akan bisa menyadari kekuatan Anda yang sebenarnya. Hidup tidak selalu mudah, tetapi di saat-saat tersulit Anda menyadari bahwa Anda bisa mengatasi apapun. Ini adalah kesempatan Anda untuk membuktikan bahwa Anda lebih kuat dari siapapun. Secara keseluruhan, hanya ketika Anda berani menghadapi kesulitan dan menerima kegagalan barulah Anda dapat memasuki perjalanan kedewasaan. Jangan lari dari kesulitan, jangan biarkan kesulitan mengalahkan Anda. Anggaplah tantangan sebagai peluang, dan setiap badai yang Anda lalui sebagai pintu yang terbuka bagi Anda untuk memasuki dunia baru. Tidak ada pertumbuhan tanpa rasa sakit. Kita tumbuh bukan dari masa-masa indah, tapi dari masa-masa sulit, guncangan dan tantangan dalam hidup. Hanya dengan begitu Anda akan menyadari kemampuan Anda yang tidak terbatas. Anggaplah setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga, dan jangan pernah menjadikannya beban yang menghambat Anda. Berdirilah, kuatkan dirimu, dan kamulah yang bisa menuliskan kisah hidupmu. Dan ketika Anda melewati semua kesulitan, cahaya akan mulai bersinar di ujung jalan. Setiap tantangan, betapapun sulitnya, akan berlalu. Benar sekali, cahaya di ujung terowongan bukanlah sesuatu yang muncul secara alami. Itu hanya akan datang ketika Anda telah mengatasi kegelapan hidup. Anda akan menemukan keyakinan, harapan, dan peluang baru dalam hidup ini. Ini bukan soal keberuntungan, ini adalah hasil kerja keras Anda yang tak kenal lelah. Setiap langkah positif, setiap keputusan kuat yang Anda ambil di saat-saat sulit akan menjadi batu bata untuk membangun jalan baru, jalan kesuksesan dan kebebasan. Anda akan menyadari bahwa setiap hal baik dalam hidup ini harus dibayar dengan usaha terus-menerus, ketekunan, dan kekuatan mental. Tapi jangan pernah menunggu keajaiban. Jika kamu terus menunggu, kamu hanya akan terjebak dalam kubangan lumpurmu sendiri. Hidup ini bukan untuk mereka yang lemah, mereka yang hanya tahu bagaimana menunggu tanpa mengambil tindakan. Andalah dan hanya Anda sendiri yang mampu menciptakan keajaiban dalam hidup Anda. Setiap hari yang Anda jalani, setiap langkah yang Anda ambil adalah peluang baru untuk berubah, untuk bangkit. Jangan melihat masa lalu untuk bersedih, jangan melihat masa depan untuk khawatir. Fokus pada saat ini, fokuslah pada tindakan hari ini, karena hanya tindakan hari ini yang dapat memberikan hasil di masa depan. Hidup tidak akan pernah memberi Anda sesuatu yang mudah, tidak akan memberi Anda kesempatan jika Anda tidak menciptakan peluang itu sendiri. Tidak akan memberikan keajaiban jika Anda tidak mau berdiri dan berjuang. Namun ketika Anda mulai mengambil tindakan, ketika Anda tidak memilih untuk menyerah, ketika Anda berani menghadapi segala kesulitan dan tantangan, cahaya itu lambat laun akan semakin terang. Anda akan melihat bahwa jalan di depan lebih terbuka, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi harus berjuang sendirian. Dan kamulah yang menentukan masa depanmu, kamulah yang menciptakan keajaiban. Terakhir, jangan biarkan hidup ini mengalahkan Anda. Jadilah kuat dan selalu yakin bahwa kamu mampu. Jangan menunggu orang lain menyelamatkan Anda, selamatkan diri Anda dengan disiplin, kekuatan batin, dan tekad yang tak tergoyahkan. Jangan biarkan kegagalan menjatuhkanmu, jangan biarkan kesulitan menghancurkan keinginanmu untuk bangkit. Hidup ini bukannya tanpa harapan jika kamu tidak menyerah. Berdirilah, perjuangkan apa yang pantas Anda dapatkan, untuk apa yang ingin Anda capai. Setiap langkah positif, setiap upaya terus-menerus akan membawa Anda lebih dekat ke impian Anda. Dan suatu hari nanti, ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan bangga dengan apa yang telah Anda atasi. Anda akan melihat bahwa kesulitan yang ada saat ini telah membuat Anda kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan apapun. Anda akan berdiri teguh dan kehidupan ini akan mengembalikan apa yang pantas Anda dapatkan, bukan keberuntungan tetapi hasil dari usaha Anda yang tiada henti.